Karena penyakit yang begitu parah, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi masyarakat dan orang-orang yang terdekatnya, sehingga diasingkan di dekat pembuangan sampah. Dalam berbagai literatur Islam yang ada, setidaknya ada 4 bentuk ujian manusia yang hendaknya untuk disadari. Yang pertama, yakni ujian perintah yang wajib untuk dijalankan. Yang kedua, larangan wajib yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, kenikmatan yang harus disyukuri. Dan yang terakhir, kesusahan yang harus bersabar dengannya. Yang pertama, yakni ujian diperintahkan yang harus dikerjakan. Dalam Islam banyak sekali perintah-perintah yang wajib untuk kita kerjakan, seperti halnya sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, berbakti kepada kedua orang tua, berkata jujur, dan menepati janji. Semua ini merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk menguji siapa yang imannya benar jujur, dan siapa yang imannya dusta. Terkait dengan perintah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, hendaklah kalian menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, hendaknya kalian melakukannya dengan semampu kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut terlihat bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia merupakan ujian untuk dikerjakan semampunya, bukan semaunya. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan perintah yang wajib untuk dikerjakan. Bahkan perintah tersebut merupakan perintah di luar akal manusiawi, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail, yang sudah lama ia tinggalkan di padang pasir yang tandus. Namun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah itu, sehingga dinyatakan lulus atas ujian tersebut. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat layak dinyatakan sebagai kekasihnya Allah atau khairullah, lantaran kepatuhannya dalam melaksanakan perintah-perintah yang telah diberikan. Maka sesiapa yang taat dan selalu mematuhi perintah-perintah Allah, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur, dan layak dinyatakan sebagai kekasihnya Allah. Dan yang kedua, yaitu ujian larangan yang harus ditinggalkan. Dalam Islam juga banyak larangan yang harus ditinggalkan, seperti minuman keras, mabuk, berjudi, berzina, korupsi, menipu, berdusta, dan berkhianat. Semua larangan tersebut merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk ditinggalkan. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan larangan yang harus ditinggalkan. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan makar dan rayuan istri seorang raja yang terpesona oleh ketampanannya. Namun demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda untuk melakukan perbuatan keji tersebut dan lulus dengan menghadapinya. Karena itulah Allah jadikan ia sebagai salah satu pembesar dan orang-orang penting dalam kerajaan. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf alaihissalam juga dapat digolongkan dan dijadikan sebagai contoh seorang yang mendapatkan perlindungan Allah di hari tiada perlindungan kecuali dengan lindungannya, yaitu seseorang lelaki yang diajak oleh wanita cantik lagi hartawan untuk berzina, namun ia meninggalkannya lantaran takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang taat dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman dan pemilik iman yang jujur, dan layak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, yakni ujian yang harus disyukuri. Dalam kehidupan manusia, Allah telah banyak sekali mengkaruniakan nikmat, baik yang terlihat seperti harta, kesehatan, keluarga, maupun nikmat yang tak terlihat, seperti halnya sel dalam tubuh, saraf-saraf, nafas kita, dan akal. Semua ini merupakan ujian bagi manusia yang Allah berikan kepada hambanya, agar mereka pandai bersyukur atas karunia yang telah diberikan atasnya. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan kenikmatan yang amat agung. Kenikmatan tersebut berupa kerajaan yang menjulang tinggi, pasukan yang kuat dari kalangan jin dan manusia, dan kemampuan berbicara dengan binatang sehingga bisa mengendalikan awan. Namun ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang disadari oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga ia berkata sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, wa ma syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa ma kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim."
Ini termasuk karunia Rabbku untuk memujiku. Apakah aku benar-benar bersyukur atau mengingkarinya nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dengan kesadaran tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam lulus dari ujian itu lantaran ia selalu menggunakan kenikmatan tersebut guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengabarkan bahwa ia termasuk sebaik-baik hamba karena ketaatan dan rasa syukurnya. Maka siapa yang senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baiknya hamba. Dan yang terakhir, yakni ujian kesusahan yang harus disabari. Selain dari kenikmatan yang Allah karuniakan, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari sesuatu yang tidak disenangi, baik itu musibah, penyakit, kesusahan, maupun hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Semua itu merupakan ujian yang Allah berikan agar seseorang itu menjadi insan yang pandai bersabar. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan penyakit yang menyerang seluruh tubuhnya, sehingga hati dan lisannya, sehingga dengan keduanya ia berbaik sangka kepada Allah dan berzikir. Bahkan karena penyakit yang begitu parah, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi masyarakat dan orang-orang yang terdekatnya, sehingga diasingkan di dekat pembuangan sampah. Namun dalam kondisi tersebut, Nabi Ayub tetap bersabar, sehingga Allah pun menyatakan lulus dan menyembuhkannya dari segala penyakit tersebut. Demikianlah Nabi Ayub alaihissalam lulus, dan Allah kabarkan kepadanya bahwa ia termasuk dari sebaik-baik hamba karena ketaatan dan kesabarannya atas musibah yang diberikan. Maka siapa yang senantiasa bersabar atas musibah dan kesusahan yang ada, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik hamba.